warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kali ini kami akan melakukan podcast yang bertemakan apa sih itu gerakan Back to Masjid. Gerakan ini muncul karena banyak dari kita yang mungkin sadar masjid sekarang sering kali sepi, kecuali saat sholat Jumat atau bulan Ramadan. Padahal kalau kita lihat dari sejarah Islam, masjid itu bukan cuma tempat sholat, tapi pusat kehidupan umat. Nah, di podcast ini kita bakal ngobrol santai tentang apa itu gerakan Back to Masjid. Nah, kenapa gerakan ini penting dan apa aja peran kita khususnya untuk anak muda. Nah, sebelum kita masuk ke inti videonya, perkenalkan saya Niki Muhammad Aziz. Saya Octavian Dava Widiatmoko. Saya Dimas Novel Nur Fajri. Dan saya Mas Bernal Fariski. Kita mulai ke pembahasan intinya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gerakan Back to Masjid? Secara sederhana, Back to Masjid adalah ajakan untuk kembali memakmurkan masjid. Bukan hanya datang untuk ibadah wajib, tapi juga menjadikan masjid sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan bersosialisasi secara positif. Kalau jujur, sekarang banyak orang merasa cukup beribadah sendiri, ngaji lewat HP, kajian lewat YouTube, jadi masih terasa kayak nggak terlalu penting lah. Padahal ibadah berjamaah itu punya nilai yang besar. Selain pahala, kita juga dapat kebersamaan dan rasa peduli satu sama lain. Nah, ini menarik nih. Menurut kalian, apa sih yang bikin masjid kurang diminati, khususnya oleh anak muda? Kalau menurut saya sih, salah satunya karena image masjid yang kaku. Anak muda jadi sering merasa masjid itu cuma untuk orang tua dan kegiatannya kurang relate lah. Ya, ditambah lagi, belum semua masjid terbuka dengan ide-ide baru. Padahal kalau dikelola dengan baik, masjid bisa jadi tempat yang nyaman untuk semua kalangan. Makanya Back to Masjid bukan cuma soal jamaah yang datang, tapi juga pengurus masjid yang mau beradaptasi. Kalau gerakan ini berjalan dengan baik, dampaknya apa? Dampaknya gede. Masjid bisa jadi pusat pembinaan akhlak, pusat ilmu, dan pusat kegiatan sosial. Masyarakat jadi lebih peduli satu sama lain. Lingkungan juga jadi lebih hidup, orang-orang saling kenal, saling membantu, jadi nggak cuma ketemu pas sholat aja. Dan buat anak muda, masjid bisa jadi tempat berkembang yang positif daripada cuma nongkrong tanpa arah. Peran anak muda sendiri seperti apa dalam gerakan Back to Masjid ini? Nah, menurut saya anak muda itu kunci. Kita bisa bawa energi baru ke masjid. Contohnya lewat digitalisasi masjid, bikin konten dakwah di media sosial, live streaming kajian, atau informasi kegiatan masjid yang menarik. Atau bikin kegiatan yang lebih santai tapi bermakna, seperti diskusi ringan, kajian tematik, bakti sosial, bahkan podcast seperti ini. Jadi, gerakan Back to Masjid bukan sekedar ajakan fisik untuk datang ke masjid, Tapi ajakan untuk menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat umat. Kalau masjid hidup, insya Allah masyarakat juga akan lebih kuat secara iman dan sosial. Dan semuanya bisa dimulai dari langkah kecil, meluangkan waktu untuk kembali ke masjid. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the